Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Sahrul Gunawan yang mendapat tambahan dukungan dari Partai Demokrat dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Serta aksi bakal calon wakil wali kota Medan Aulia Rahman yang belusukan ke acara khitanan. Bakal calon Bupati Bandung Dadan Supriyatna dan bakal calon wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan resmi mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memberikan langsung surat dukungan kepada pasangan Dadang dan Syahrul di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Dadang dan Syahrul kini telah mengantongi dukungan dari 3 partai. Selain Demokrat, mereka juga mendapatkan dukungan dari Nasdem dan PKB. Berbagai potensi, berbagai kemungkinan yang akan mendekati kemenangan itu yang kita lakukan. Sudah sampai hari ini sih sudah final dengan koalisi dengan PKB Nasdem untuk mengusung Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Sebelumnya pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan juga mendapatkan dukungan dari 7 partai non-parlemen, yaitu Partai Perindo, PKPI, Partai Hanura, PBB, Partai Berkarya, P3, dan Partai Garuda. Ketujuh partai sudah mendeklarasikan dukungan dengan tujuan mengakhiri dinasti politik di Kabupaten Bandung yang sudah berjalan selama 20 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Bakal calon wakil wali kota Medan Aulia Rahman yang akan mendampingi menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution di Pilwakot Medan mulai mengumpulkan dukungan. Aulia hadir di acara hitanan massal yang digelar Ormas Sayap Golkar MKGR Medan, Sumatera Utara. Kader Gerindra itu mendukung acara hitanan massal karena bisa menekan penularan virus corona. Terkait pertumbuhan virus corona, kan di daerah kita ini Medan ini terus kan meningkat. Ya kan? Salah satu menekan ini adalah dengan cara sunat massal, interaksi anak-anak itu keluar rumah itu tidak ini. Dalam beberapa hari mereka tidak keluar rumah karena dalam keadaan perawatan habis sunat massal. Kenapa kita bilang seperti itu? Anak-anak ini tingkat imunitasnya itu sangat rentan terhadap virus corona. Khusus para relawan ahyar, pertama sekali saya mohon maaf lebih kurang 1 bulan ini semenjak saya terpapar COVID-19 saya banyak tidak berinteraksi kepada kawan-kawan semua para relawan. Sementara calon lawan Bobi dan Aulia, Ahyar Nasution juga mulai merangkul pendukungnya. Calon dari petahana itu meminta seluruh pendukungnya mengedepankan politik santun dan beretika. Ahyar meminta para relawan tidak menyerang lawan dengan cara yang kurang baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Jelang pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan untuk kandidat di Pilkada Surabaya, Tri Risma hari ini dan putranya Fuad Bernardi merapatkan barisan. Keduanya tampil ke publik dan membuat wadah untuk menampung aspirasi anak muda. Setelah sempat menahan diri untuk tampil di publik, putra wali kota Surabaya Tri Risma hari ini yakni Fuad Bernardi akhirnya tampil di depan umum. Indikasi Fuad akan ikut dalam Pilkada Surabaya pun kian menguat. Pasalnya, pasangan ibu dan anak membuka sebuah wadah yang sedianya diperuntukkan menampung aspirasi kaum muda-mudi Surabaya. Sebetulnya dialah yang paling kenal terhadap kota ini. Misalkan ada entrepreneur dari luar, mereka masih belajar. Tapi kalau anak-anak muda Surabaya, mereka sudah mengetahui sebetulnya apa yang menjadi potensi di kota Surabaya. Hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan siapa yang akan diberi mandat untuk maju dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang. Sedianya pengumuman baru akan digelar pada hari Jumat 28 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad mengaku siap maju jika dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.
Fuad Bernardi, putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, mengaku siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski demikian, Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Memilih untuk sebagai cawali ataupun cawawali, sebenarnya saya lebih semua memutuskan terkena dari DPP seperti apa. Cuman memang kalau lihat dari kapabilitas saya ataupun memang dari pengalaman berpolitik saya memang lebih memilih untuk menjadi cawawali dulu. Fuad Bernardi merupakan kader DPC PDI Perjuangan, mengaku menerima apapun keputusan partai terkait sosok yang diusung di Pilkada Kota Surabaya. Sedangkan untuk meraih dukungan, dirinya telah menyiapkan tim relawan dari kaum milenial. Sebuah minibus ludes terbakar di depan Polsek Cisarua, Bogor. Diduga api berasal dari sistem kelistrikan mobil. Inilah detik-detik saat minibus terbakar di Jalan Raya Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat siang tadi. Api pertama kali muncul dari bagian depan mobil. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada sistem kelistrikan. Menurut sopir, mobil ini melaju dari arah Jakarta menuju Puncak, namun saat menanjak justru mengeluarkan asap. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sang sopir menyelamatkan diri sesaat sebelum api menghanguskan kendaraannya. Insiden ini pun sempat mengakibatkan kemacetan di kawasan Cisarua. Iya, dari sana kan saya di belakang dulu bau sangit gitu kayak rem gitu. Terus kata itu nih, ini sih nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya ya udah dan terus di situ kok kayak ada percikan api, percikan api langsung dibuka kapnya, wah bener ada, saya loncat langsung ke pintu, takutnya nggak bisa membuka pintu. Dua kelompok massa berunjuk rasa di depan Mapolres Blitar, Jawa Timur terkait dugaan penambangan pasir ilegal. Massa mahasiswa menuntut tambang ilegal ditertibkan karena merusak lingkungan. Dua kelompok massa berunjuk rasa dan saling bersaut-sautan di depan Mapolres Blitar, Jawa Timur siang tadi. Massa pertama adalah sekelompok mahasiswa yang meminta perusahaan tambang pasir ilegal ditertibkan. Mahasiswa juga mengeluhkan sejumlah jalan yang rusak akibat pengerjaan tambang. Sementara massa kedua adalah massa pro penambangan pasir yang mendukung keberadaan perusahaan. Polisi terus berjaga selama jalannya aksi untuk menghindari bentrok antar dua kelompok massa. Semuanya, sambungan perhatian. Instruksi saya ambil alih. Maka dari itu, Sementara itu ribuan massa dari Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati menolak kehadiran perusahaan industri kayu. Perusahaan kayu dinilai telah menyerobot lahan pertanian warga. Ribuan warga Perbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi. Dengan membawa spanduk dan poster, massa berorasi menyuarakan tuntutannya. Kantor Bupati kita serahkanlah itu semua kepada Massa menolak kehadiran PT Gunung Raya Utama Timber Industries atau PT Gruti. Massa menilai keberadaan perusahaan ini menyerobot lahan pertanian warga yang telah ditempati puluhan tahun. Yang pertama, mengusir PT Gruti ataupun tidak pernah mengizinkan korporasi yang melakukan tindak kejahatan di desa Perbuluan 6. Yang kedua, supaya Bapak Bupati mengajukan atau mengusulkan terhadap Kementerian Kehutanan untuk melakukan penciutan hutan di desa Perbuluan 6, desa Parsoran, desa Pergambiran, dan juga Perjuangan. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa kemudian diajak bernegosiasi bersama Wakil Bupati Dairi.
Menjelang sore, massa membubarkan diri dengan tertib. Dari daerah Sumatera Utara, Irwan Syah Sitepu, iNews melaporkan. 3 terdakwa petinggi Sunda Empire hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang, salah satu petinggi Sunda Empire tetap mengenakan seragam khas Sunda Empire. Nasri Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana menjalani sidang lanjutan kasus kerajaan fiktif Sunda Empire di Pengadilan Negeri Bandung, dan dalam sidang kali ini seluruh terdakwa hadir. Dalam persidangan, pemimpin sekaligus jenderal tertinggi Sunda Empire, Nasri Banks, tidak menyesali perbuatannya. Jaksa penuntut umum menyebut bahwa seluruh keterangan terdakwa tidak berdasarkan pemikiran logis maupun sejarah. Hal tersebut terbukti dalam persidangan bahwa para terdakwa tidak bisa menjelaskan seluruh bukti dalam persidangan. Sidang lanjutan kasus Sunda Empire kembali digelar tanggal 8 September mendatang dengan agenda tuntutan bagi 3 terdakwa. Tergantung SK itu berdasarkan mandat, Pak. Hanya setahun. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Iya, Sunda Empire-nya ini, kalian ini kan punya Sunda Empire itu orang kelompok orang, Pak. Iya. Sunda Empire sama saya eksis atau sudah membubarkan diri? Masih eksis. Saya mencairkan uang, kemudian masalah turunan dari asal muasal kan semuanya nggak jelas, nggak ada sumbernya. Sebelumnya keberadaan Sunda Empire menghebohkan publik. Mereka mengklaim bisa menghentikan serangan nuklir dan mengendalikan dunia dari Bandung. Mengklaim dapat menghentikan serangan nuklir, Sunda Empire sempat menyita perhatian publik. Pernyataan-pernyataan yang menghebohkan juga kerap dilontarkan oleh salah satu petinggi Sunda Empire, Raden Rangga Sasana. Petinggi Sunda Empire mengakui kelompoknya membawahi 54 negara, termasuk Korea Utara dan Rusia. Justru keberadaan atas Sunda Empire adalah melahirkan tatanan bumi yang menyelamatkan atas keselamatan bumi dan umat keseluruhan. Satu contoh tadi yang saya bilang, yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakkan adalah Sunda Empire. Bahkan kelompok yang mengakui memiliki ratusan anggota ini mengklaim pemerintah negara-negara di dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Keberadaan Sunda Empire sebagai organisasi juga telah dimentahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung, Jawa Barat. Organisasi masyarakat bernama Sunda Empire dinyatakan tidak terdaftar. Fakta-fakta mulai terkuak. Rangga Sasana yang mengaku sebagai petinggi Sunda Empire bukanlah warga Tanah Pasundan. Rangga diketahui bernama asli Edi Raharjo asal desa Grinting, Brebes, Jawa Tengah. Penyidik Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 3 orang petinggi Sunda Empire sebagai tersangka. Ketiganya dijerat karena membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat bocor pada bagian lambung, sebuah kapal motor tenggelam di pelabuhan. Selengkapnya di iNews sore usai jeda berikut.